akan mempresentasikan tugas UAS PAI yang berjudul Akhlak Remaja Era Milenial. Sebelum membahas tentang judul tersebut, izinkanlah saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nabil Haq, NIM 225121333, Prodi Arsitektur. Nama saya Doni Marion Siregar, NIM 1831352, Prodi Ilmu Ekonomi. Nama saya Muhammad Nasir Nufar, NIM 193133302, Prodi Ilmu Ekonomi. Nama saya Randy Safira Aulia, NIM 2251218, Prodi Arsitektur. Nama saya Sofia Fidrika Wendani, NIM 2261114 dari Prodi Statistika. Saya Yeni Indriati dengan NIM 2252240, Prodi Teknik Industri. Saya Akila Mufliha, NIM 223267 dari Prodi Psikologi. Saya Ananda Pratista Adelia dengan NIM 2232113 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Titi Suryadiati dengan NIM 2261128 dari Prodi Statistika. Saya Sodoko Tasya Tiapa dengan NIM 223233197 dari Prodi Hubungan Internasional. Mungkin cukup sekian perkenalan singkat dari kami. Pembahasan selanjutnya akan kami bahas secara lebih lanjut di video berikut. Kemudian di sini saya akan menyebutkan contoh krisis moral pada remaja milenial, salah satunya kritik. Kritik dikenal sebagai tindakan pidana jalanan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai korban dengan senjata tajam. Sebagian orang mengatakan bahwa kritik adalah seleksi agar bisa diterima oleh geng-geng tertentu. Salah satu contoh kejadian yang pernah terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 di Jalan Gedong Kuning Banguntapan, Yogyakarta, yang menewaskan seorang pelajar berusia 17 tahun yang juga dikenal sebagai anak seorang anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Dan masih banyak lagi kejadian dari dulu hingga sekarang. Hal ini membuat masyarakat Yogyakarta khawatir akan terjadinya gangguan yang menimpa mereka, terutama mereka yang hendak pulang kerja pada malam hari atau mereka yang memiliki akses perjalanan pulang yang sepi. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengungkapkan pengertian akhlak sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Mazkawai, akhlak merupakan sebuah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran dan perencanaan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, fal khuluqu ibaratun an hayatin fi nafsi rasikhatun anha tasdiru af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dilakukan tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, Al-Qurtubi mengatakan akhlak adalah perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan, maka itu yang disebut akhlak karena perbuatannya tersebut bersumber dari kejadiannya. Kemudian ada istilah generasi milenial atau pemuda milenial. Apa itu milenial sebenarnya? Generasi langgas atau milenial atau biasanya disebut dengan generasi Y, Nexters merupakan generasi yang berkembang di mana banyak inovasi-inovasi ilmu teknologi informasi. Millennial generation atau generasi Y itu juga akan disebut dengan generation Me atau eco boomers. Secara harfiah memang tidak ada yang demografi khusus untuk menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir 1980 hingga 1950 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Awal 2016 juga termasuk di dalamnya. Generasi milenial disebut sebagai generasi yang pertama kali berkenalan atau mengenal teknologi, baik televisi, radio, maupun teknologi lainnya. Oleh karena itu, generasi milenial cenderung menghabiskan kebanyakan waktunya dengan menggunakan gadget seperti ponsel pintar, laptop, dan lain sebagainya. Sifat dan karakter generasi milenial dalam pendidikan Islam sama halnya dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam, yaitu ajaran yang didasarkan humanisme teopropetik. Teologi ini mendasarkan dan melandaskan ajaran Islam yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Hadis. Dengan kata lain, di samping memelihara dan menjaga, serta selalu mengamalkan ajaran-ajaran yang ada, baik yang dihasilkan oleh para ahli, tokoh agama, cendekiawan, dan masih banyak lagi dengan cara yang fleksibilitas dan akomodatif.
Terhadap berbagai perkembangan baru yang timbul di era milenial ini pun termasuk yang menjadi salah satu ajaran Islam. Dengan demikian, sikap yang dinamis, inovatif, kreatif, dan berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama atau out of the box yang muncul di era generasi milenial dapat diterima oleh ajaran Islam. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap akhlak remaja di era milenial ini. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui atau mengukur berapa banyaknya tanggapan yang positif maupun negatif, dan juga dapat menjadi acuan bagi anak remaja dalam menilai akhlak mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan masyarakat pada remaja di era milenial ini menyebutkan beberapa remaja banyak yang kurang akan nilai moral, etika, maupun akhlaknya, mulai dari sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan dosen, serta cara bersikap dan cara bicaranya. Namun, tak jarang juga masyarakat menyebutkan beberapa remaja di era milenial ini memiliki etika dan akhlak yang bagus. Oleh karena itu, kita sebagai remaja di era milenial ini harus bisa menjaga sikap dan melakukan hal-hal yang positif agar bisa menjadi teladan yang baik untuk masa depan. Krisis akhlak pada kehidupan beragama remaja dapat diketahui pengaruhnya ada di bidang ibadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah, di mana frekuensi kegiatan ibadah sangat minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Padahal sebelumnya remaja itu sering melakukan ibadah secara berjamaah di masjid maupun di rumah masing-masing. Tetapi setelah remaja tersebut terkena dampak krisis akhlak secara pelan dan pasti, kegiatan itu satu persatu mulai ditinggalkan. Padahal kita tahu di dalam tubuh remaja, sifat yang paling menonjol adalah sifat sosial. Sifat sosial yang ada pada remaja ada yang bersifat positif dan negatif. Apabila sifat yang menonjol itu bersifat negatif, maka remaja itu mudah sekali melakukan perbuatan antisosial yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan apabila sifat yang menonjol itu sifat positif, maka remaja tersebut mampu mengatasi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga ia berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma masyarakat. Penyebab terjadinya kemerosotan akhlak itu disebabkan karena adanya orientasi bangsa yang terlalu berlebihan dan adanya globalisasi. Penyebabnya itu yang pertama adalah lemahnya iman, yang mana lemah iman ini merupakan suatu pertanda dari suatu kerendahan. Dan yang kedua adalah lingkungan, sebab jika ia hidup di sekitaran lingkungan yang tidak mendidik akan adanya akhlak, maka itu akan bisa merusak bagaimana hasil didikan dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah media massa. Penyebab ini merupakan salah satu kekhawatiran karena media massa bisa menayangkan berbagai macam acara yang bisa saja merusak serta mengajak kerusakan moral atau akhlak. Dan yang keempat itu adalah teman yang buruk. Teman yang memiliki perangai yang buruk, maka itu juga akan menjadikan akhlak seseorang yang menjadi rendah. Dan yang terakhir adalah tabiat atau watak asli, yang dimana seorang yang memiliki tabiat yang buruk atau dengki terhadap orang lain, itu akan mempengaruhi perilaku yang buruk. Dalam melaksanakan pendidikan akhlak terhadap anak diperlukan cara atau metode yang tepat dalam penyampaiannya. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan dan penanaman akhlak pada anak, antara lain metode uswah, riyadah, mau'idah, dan kisyah. Metode uswah adalah suatu cara dalam pendidikan Islam yang menjadikan figur guru, petugas sekolah lainnya, orang tua, serta anggota masyarakat sebagai cermin bagi peserta didik, melalui pemberian contoh yang baik kepada anak berupa ucapan dan perbuatan. Metode riyadah ialah teknik pembelajaran kepada peserta didik dengan dikerjakan secara berulang-ulang. Metode mau'idah ialah sajian bahasan tentang kebenaran dan kebajikan dengan maksud mengajak orang yang diberi nasihat untuk menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berguna baginya. Metode kisah merupakan metode pembelajaran dengan cara komunikasi yang bersifat universal dan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan anak. Cerita atau dongeng merupakan metode yang sangat baik untuk peserta didik, khususnya peserta didik usia prasekolah. Dengan adanya media sosial, persebaran berita dapat diakses dengan mudah. Namun, dalam bermedia sosial, hendaklah memiliki adab dan etika yang baik. Agama Islam mengajarkan umatnya agar selalu mengutamakan perbuatan baik dalam setiap sisi kehidupannya. Berikut merupakan beberapa adab dan etika yang dapat diterapkan dalam bersosial media. Yang pertama, menjadikan sosial media sebagai tempat menebar kebaikan.
menyebarkan ilmu yang dimiliki. Misalnya, ketika banyak orang mengakses ilmu yang kita sebarkan lalu mengamalkannya. Di saat itu pula amal jariah juga berdatangan. Yang kedua, mengingat adanya CCTV pada kedua bahu dengan sepenuhnya menyadari bahwa semua akan diperhitungkan di akhirat. Segala sesuatu yang Anda lakukan di media sosial akan menjadi catatan amal di masa depan. Yang ketiga, mencari fakta terkait berita yang tersebar untuk mencapai penetapan fakta. Umat Islam perlu mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran fakta, sehingga tidak ada tuduhan dan fitnah, tidak menebar fitnah, kebencian, dan hal negatif. Akhlak adalah salah satu hal pokok yang dimiliki manusia. Umumnya, setiap manusia akan menilai seseorang berdasarkan apa yang ia lihat dari akhlak orang tersebut. Namun saat ini mudah disapa mata tentang maraknya krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil orang, kini telah menjalar kepada masyarakat luas, termasuk dalam kalangan remaja, mahasiswa. Saat ini kita semua berada di zaman milenial, di mana pada zaman ini semua serba modern, dari teknologi, peradaban, hingga bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas kemajuan zaman. Nampak jelas di era zaman milenial ini, para remaja lebih asik berselancar di sosial media dan internet. Sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial tersebut, mereka menjadi pribadi yang malas, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kehangatan lingkungan, kepedulian sosial, senang akan kebebasan, keberat-beratan, dan tidak memperhatikan etika. Aturan formal adat, istiadat, serta tata krama dan akhlak dalam membentuk karakter generasi milenial berakhlakun kalimah. Harus adanya penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dan lebih utama adalah orang tua, karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah al-madrasah ula atau pendidikan pertama dan utama seorang anak di dalam sebuah keluarga. Dalam mendidik anak, orang tua harus halus dan sabar serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu, karena sudah jelas jika kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, aku adalah menjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Namun tidak hanya penanaman akhlak saja. Daripada itu, dalam membentuk karakter generasi milenial diperlukan juga praktek dalam penguatan sikap yang penting mencakup perkembangan sosial seperti ketulusan hati atau kejujuran, membangun koneksi yang harmonis antara keluarga dan masyarakat, menerapkan sikap toleransi, dan paling utama adalah melakukan kontrol diri. Maka dari itu generasi milenial harus tetap mempunyai akhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah segalanya, sebab Allah perhatian dan sangat mewanti-wanti akan akhlak baik, karena tidak akan ada pertumbuhan darah jika semua orang di dunia ini sadar akan pentingnya penanaman akhlak yang baik, entah bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Pada saat ini, krisis moralitas bangsa menjadi suatu permasalahan yang mendasar di Indonesia. Degradasi atau pergeseran moralitas sosial banyak terjadi di kalangan muda atau remaja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perilaku sosial yang menyimpang yang sering dilakukan oleh sebagian besar remaja, seperti tindakan kriminal, narkoba, seks bebas, minuman keras, dan begal. Termasuk juga rendahnya sopan santun dan rasa hormat antar sesama, kebut-kebutan di jalan raya. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam merupakan satu-satunya materi pendidikan yang sangat tepat dalam membentuk tingkah laku dan kepribadian anak seumuran remaja. Dan juga dengan adanya pendidikan agama Islam yang diadakan di madrasah-madrasah atau di kampus, secara dini anak remaja diperkenalkan dengan aturan mulia serta norma-norma luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang meliputi cara berhubungan dengan masyarakat dan juga diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.